Inti dari tasawuf adalah akhlak terpuji sebagaimana tujuan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Seorang yang mengamalkan tasawuf secara otomatis menjaga sikap dan tingkah laku agar selaras dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Mengubah akhlak manusia dalam jangka pendek bisa dilakukan dengan memberikan nasihat serta pendidikan-pendidikan secara zahir baik pendidikan agama maupun pendidikan lain yang menekankan kepada moral. Akan tetapi untuk bisa mengubah akhlak manusia jangka panjang secara permanen harus dari dalam di mana hati manusia disinai dengan kalimah Allah, maka dengan itu pula hati dan seluruh badannya akan bersinar dan tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nasihat yang keluar dari zahir guru akan ditangkap oleh zahir murid, disimpan dalam akal pikiran dan suatu saat akan hilang di telan zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa akal pikiran manusia memiliki keterbatasan di mana dalam kondisi tidak sadar atau tidur akal tidak berfungsi sama sekali. Pelajaran yang diterima secara zahir oleh akal ini tidak akan bisa menjawab persoalan-persoalan berhubungan dengan gaib, alam kubur apalagi alam akhirat. Bagaimana mungkin manusia bisa menjawab pertanyaan malaikat tentang, siapa Rabbmu? Sementara akal sudah hilang bersama hancurnya jasad bersama tanah. Untuk itu maka diperlukan guru, murabi mursyid yang bisa mentransfer ilmu dari rohani kepada rohani murid, sehingga rohani murid memahami agama secara zahir dan batin. Disinilah letak pentingnya ilmu tasawuf, tarekat lewat metodologi zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada generasi setelah sahabat hingga sampai kepada kita hari ini. Mengajarkan rohani harus dengan rohani sebagaimana mengerjakan yang zahir harus dengan zahir. Ini hukum yang berlaku di alam dan sangat ilmiah. Pada hakikatnya guru mursyid yang berfungsi sebagai pembimbing para murid tidak mengajarkan dengan akal pikiran beliau saja akan tetapi rohani beliau tersambung kepada arwahul muqaddasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersambung kepada Nur Muhammad. Nur itulah yang mengajarkan sekalian umat tentang hakikat agama sehingga segala kegelapan menjadi terang benderang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam junjungan kita bukan hanya mendapat pengajaran zahir dan beliau tidak bisa menulis dan membaca. Akan tetapi Jibril alaihi salam mentransfer pengetahuan murni dari sisi Allah langsung kepada kolbu Nabi sehingga dengan itu pula beliau memahami segala sesuatu yang tidak dipahami manusia biasa. Proses transfer pengetahuan dari Allah Ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salam di surga sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran juga bukan sekedar transfer zahir tapi transfer rohani sehingga Adam yang berasal dari tanah naik derajat menjadi khalifah dan seluruh malaikat diperintahkan sujud kepada Adam. Proses transfer ini yang kemudian kita kenal sebagai telah kutiupkan sebagian ruhku. Siapapun manusia tanpa kecuali memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, mencari guru yang bisa menuntun dan membimbing dia agar bisa sampai dengan selamat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita hidup di dunia ini bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk mengejar pangkat dan jabatan tetapi mencari dan menemukan jalan untuk bisa kembali ke hadiratnya. Mengenal Allah dengan sebenar kenal dari dunia agar kelak ketika di akhirat kita juga mengenal Allah Azza wa Jalla karena Allah di dunia dan Allah di akhirat itu sama. Dia adalah Maha Raja di hari pembalasan. Tasawuf dengan metodologi tarekatullah warisan para nabi tidak lain adalah agar manusia bisa mengamalkan syariat Islam dengan benar, sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan kehendak Allah bukan mengikuti akal pikiran dan hawa nafsu manusia yang lebih banyak salah dari benarnya. Tasawuf adalah proses secara perlahan masuknya cahaya Allah ke dalam hati yang telah bersih dengan zikrullah. Hati yang bersih inilah yang bisa menerima pancaran cahaya ilahi. Ketika cahaya ilahi masuk ke dalam hati manusia maka segala kegelapan yang menutup hati dan jiwa akan hilang dan ruhani manusia akan senantiasa berhampiran dengan Allah Ta'ala. Seberapa pentingkah bagi seorang muslim mempelajari dan memahami ilmu tasawuf? Berikut penjelasan dan dalil yang mewajibkan bertasawuf dalam ibadah. Tasawuf merupakan fardu ain dan kewajiban terhadap Allah yang terpenting.
karena Allah Ta'ala telah melimpahkan anugerah dengan mengutus Nabi mulia demi mensucikan hati dan membersihkannya dari akhlak yang tercela. Artinya, sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab, Al-Quran, dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Artinya, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya, yaitu, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Berikut dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya bertasawuf. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging yang jika ia baik maka seluruh tubuh akan baik dan jika ia buruk maka seluruh tubuh ikut buruk. Ketahuilah bahwa daging tersebut adalah hati. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada penampilan dan harta kalian, akan tetapi kepada hati dan perbuatan kalian. Dan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pintar adalah yang mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk setelah kematian, dan orang bodoh ialah dia yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah angan-angan. Jadi bisa disimpulkan, bahwa pensucian hati dan pembersihannya merupakan ruh inti ajaran Islam. Sesungguhnya, tasawuf bukanlah ilmu baru, akan tetapi ia merupakan bagian dari pangkal syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ajaran para sahabat dan semua pengikut mereka dalam kebaikan. Imam Al-Kalabazi berkata, di antara yang dikenal bertutur dalam ilmu para sufi dan menjelaskan keadaan mereka secara lisan dan perbuatan setelah para sahabat radhiyallahu anhum adalah Ali Zainal Abidin bin Husain, anak beliau, Muhammad Al-Bakir, anak beliau, Ja'far Es-Sadiq, radhiyallahu anhum, juga Uwais Al-Qarani, Al-Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, Sufyan bin Said Ats-Tsauri dan lainnya. Imam Nawawi pernah menyebutkan salah satu di antara rantaian sanad beliau kepada Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Abdillah Al-Farawi, beliau banyak menyebarkan ilmu di Makkah, hingga dijuluki Faqihul Haram. Beliau tumbuh di lingkungan dan dekapan para kaum sufi hingga mendapatkan berkah dari kemuliaan mereka. Juga di dalam biografi Imam Abi Ahmad Al-Jaludi, tercantum, beliau termasuk pembesar ahli ibadah kaum sufi, berguru kepada masyaikh besar dari kalangan mereka. Dikutip dari kitab Namazij Dalil-Dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mengapa sampai ini masih banyak umat Islam yang tak paham dengan tasawuf dan tarekat sufi? Bahkan sampai ada yang menyesatkan ajaran dari Rasulullah ini. Tasawuf adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam seperti ilmu-ilmu lainnya seperti fikih, ilmu kalam, ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu hadits dan lain-lain. Dan dalam setiap cabang ilmu itu akan melahirkan para ulama atau pakar di bidangnya. Ada ulama fikih, ulama ahli tafsir, ulama hadits, ulama tasawuf dan lain-lain. Bila ilmu-ilmu lainnya seperti fikih, ilmu kalam, ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu tajwid dan lain-lain tidak dianggap sesat, lalu mengapa ilmu tasawuf banyak yang menganggap sesat?